Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Az-Zahra dengan NIM 2514090028. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kenabian Muhammad pada periode Madinah dan sebagai pondasi peradaban Islam. Yang pertama, fase Madinah sebagai dakwah. Ketika berdakwah Nabi Muhammad, dapat kita ketahui bahwa Madinah itu dianggap sebagai kota kelahiran baru agama Islam setelah Nabi Muhammad melaksanakan dakwah di Madinah yang dianggap ruangannya itu masih sempit bagi kaum muslimin, dan tidak luput dari respon orang-orang Yathrib ketika mengunjungi Mekah untuk melaksanakan haji pada bulan haji kala itu atas seruan dan perintah Nabi, dan tidak lepas pula dari sifat dan sikap Nabi yang dilihat mereka, dan Nabi itu tidak pernah berbohong. Ketika melaksanakan dakwah di Madinah, Nabi menghabiskan waktu selama 10 tahun, dan keberhasilan dakwah tersebut dapat kita lihat ketika adanya hubungan di antara Nabi Muhammad dan penduduk Yathrib, menjalin hubungan dengan adanya perjanjian, di mana perjanjian itu telah disetujui oleh orang-orang Yathrib. Mereka ingin merubah perilaku mereka, meningkatkan moral, etika mereka. Bahkan mereka itu bersedia menjadi pelindung Nabi. Hal inilah yang dilakukan Nabi untuk menjadikan penduduk dan masyarakat Yathrib itu menjadi lebih besar lagi yang ditunggu oleh sejarah. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi ketika dia berdakwah di Madinah. Yang pertama adalah dengan membangun masjid. Pada saat itu, orang-orang Yathrib mengundang Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah di Madinah, dan banyak sekali orang-orang Madinah itu menawarkan tempat untuk peristirahatan Nabi. Ketika itu, unta Nabi Muhammad berhenti pada suatu tempat, yang dimana tempat itu merupakan tempat dari dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dan disitulah Nabi Muhammad beristirahat untuk beberapa bulan. Setelah beberapa bulan dia beristirahat, kemudian Nabi membeli tempat tersebut, kemudian membangun tempat peristirahatan, dan setelahnya Nabi membangun masjid, yang masjid itu diberi nama Masjid Nabawi. Selanjutnya, masjid kala itu berfungsi sebagai tempat beribadah, tempat mendiskusikan ketika ada masalah, tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin. Bahkan kala itu masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Langkah yang kedua itu Nabi Muhammad mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum muhajirin, sedangkan penduduk Yathrib itu disebut dengan kaum Ansor. Ketika Nabi mempersaudarakan, Nabi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi sendiri. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair, dan Ja'far ibnu Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Persaudaraan ini gunanya untuk menjalin kerjasama, menjalin tolong-menolong agar mengetahui nasab dan kekeluargaan satu sama lain, di mana gunanya untuk mewarisi warisan ketika ada kerabat yang telah meninggal dunia di sampingnya. Yang ketiga adalah membuat perjanjian. Ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat. Perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad dengan masyarakat di Madinah. Nabi tidak hanya menjalin hubungan dengan kaum muslimin saja, Nabi juga menjalin hubungan dengan kaum muslimin, penduduk Yathrib, dengan penduduk Yahudi juga. Jalinan itu terwujud dalam suatu perjanjian yang disebut juga dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun
kedua Hijriah, yang dimana isi perjanjiannya itu yang pertama, kaum muslimin dan penduduk Yahudi itu harus wajib bagi mereka untuk hidup damai dan saling tolong-menolong. Yang kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi itu wajib menanggung beban hidupnya masing-masing. Yang ketiga, jika salah satu dari mereka, baik itu kaum muslimin atau kaum Yahudi, diperang oleh pihak lain, maka salah satu pihak dari mereka itu harus membantu pihak yang kena serang tersebut. Selanjutnya, harus terjalinnya kerjasama tolong menolong untuk kepentingan bersama di antara kaum muslimin dan juga penduduk Yahudi. Selanjutnya, setelah ada perjanjian tersebut, menjadikan Madinah itu sebagai tanah yang suci atas perjanjian tersebut. Dan yang selanjutnya, terpilihlah Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan bisa dikatakan sebagai kepala negara dari kota Madinah. Pembentukan peranata sosial dan pemerintahan. Dapat kita ketahui, Madinah merupakan wilayah pertanian dan perkampungan yang diisi pada saat ketika itu terjadinya kericuhan di antara suku Aus dan suku Khazraj. Masyarakat Madinah berbeda dengan masyarakat Badui, di mana masyarakat Madinah sudah hidup bermasyarakat, bertetangga, dan hidupnya tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian, masyarakat Madinah ini mudah sekali mengubah kehidupan sosialnya dari kehidupan bermasyarakat absolut dan meninggalkan model Badui. Kemudian, masyarakat Madinah ini seiring waktu sudah diwarnai dengan unsur kedekatan ruang, tidak lagi diwarnai dengan unsur kekerabatan. Di Mekah juga terdapat orang-orang Yahudi yang memiliki simpatik terhadap monoteisme. Selanjutnya, ayat-ayat yang turun pada periode Madinah lebih ditujukan pada penguatan atau tuntunan pada hukum untuk menghilangkan segala bentuk penindasan terhadap manusia. Karena Islam itu tidak memandang batas-batas suku, batas-batas keturunan, dan juga harkat martabat seseorang. Sesuai dengan firman Allah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, kami menciptakan kamu dari perempuan dan dari laki-laki, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling berkenalan. Dan hanya yang membedakan kita itu adalah di antara kita itu hanya ketakwaan kita." Selanjutnya, ada beberapa nilai fondasi peradaban yang ada pada periode Madinah ini. Yang pertama adalah penguatan akidah dan akhlak, di mana penguatan akidah dan akhlak kita ini dapat terus-menerus mengalir kepada generasi-generasi berikutnya. Yang kedua itu adalah persaudaraan dan toleransi, di mana dari persaudaraan dan toleransi ini akan menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera, dan sangat sulit sekali akan menimbulkan kemasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga itu adalah perekonomian yang berdasarkan dengan keadilan sosial. Kita dapat menerapkan prinsip ketika kita berdagang kita harus jujur, ketika kita mengelola uang kita harus jujur, dan tidak ada yang dengan unsur-unsur kepentingan pribadi, dan kita lebih mengutamakan kepentingan kelompok kita. Yang selanjutnya itu dengan kelembagaan dan pendidikan. Di sini sebagai pusat kelembagaan dan pendidikan itu pada masa periode Madinah ini yang dijadikan itu adalah masjid, di mana masjid ini ada kalanya kita gunakan